Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ratna Cantika. Di video kali ini kita akan membahas bab 7 yaitu pengembangan sistem. Yang pertama ada pendekatan sistem. 3 rangkaian pertimbangan yang terlibat dalam pemecahan sebuah kontroversi secara memadai adalah yang pertama yaitu mengenali kontroversi, yang kedua mempertimbangkan klaim-klaim alternatif, yang ketiga membentuk satu pertimbangan. Kemudian ada tahapan dan langkah-langkah pendekatan sistem. Yang pertama ada melihat perusahaan sebagai suatu sistem, mengenali sistem lingkungan, mengidentifikasi subsistem perusahaan, melanjutkan dari tingkat sistem ke tingkat subsistem, menganalisis bagian-bagian sistem dalam suatu urutan-urutan, mengidentifikasi solusi-solusi alternatif, mengevaluasi solusi-solusi yang terbaik, memilih solusi yang baik, mengimplementasikan solusi, menindaklanjuti untuk memastikan bahwa solusi tersebut efektif. Kemudian siklus hidup pengembangan sistem, ada SDLC tradisional. Tahapan-tahapannya itu ada perencanaan, analisis, desain, implementasi, dan penggunaan. Selanjutnya ada prototyping. Prototyping adalah satu versi dari sebuah potensional yang memberikan ide bagi para pengembangan dan calon pengguna. Bagaimana sistem akan berfungsi dalam bentuk yang telah selesai. Jenis-jenis prototyping itu ada prototyping evolusioner sama prototyping persyaratan. Langkah-langkah dalam pembuatan suatu prototipe evolusioner itu yang pertama ada mengidentifikasi kebutuhan pengguna, yang kedua ada membuat satu prototipe, yang ketiga ada menentukan apakah prototipe dapat diterima, yang ketiga menggunakan prototipe. Kemudian langkah-langkah prototipe persyaratan itu ada mengidentifikasi kebutuhan pengguna, kemudian membuat sebuah prototipe, kemudian apakah prototipe tersebut dapat diterima, kemudian ada membuat kode sistem operasional, menguji sistem operasional, apakah sistem dapat diterima, kemudian yang terakhir adalah menggunakan sistem operasionalnya. Daya tarik prototyping, yaitu yang pertama membaiknya kolokasi antara pengembangan dan pengguna. Pengembang dapat melakukan pekerja yang lebih baik dalam menentukan kebutuhan pengguna. Pengguna memainkan peran yang lebih aktif dalam pengembangan sistem. Pengembangan dan pengguna menghabiskan waktu dan usaha yang lebih sedikit dalam pengembangan sistem. Implementasi menjadi jauh lebih mudah karena penggunaan tahu apa yang diharapkan. Kesulitan dari prototyping. Yang pertama ada terburu-buru dalam menyerahkan prototipe dapat menyebabkan diambilnya jalan pintas dalam definisi masalah. Pengguna dapat terlalu gembira dengan prototipe yang diberikan, yang mengarah pada ekspektasi yang tidak realistis. Prototipe evolusioner bisa jadi tidak terlalu efisien. Antarmuka komputer manusia yang diberikan oleh beberapa alat prototyping tertentu kemungkinan tidak mencerminkan teknik yang baik. Pengembangan aplikasi cepat atau RDA. RDA adalah kumpulan strategi, metodologi, dan alat integrasi yang terdapat di dalam suatu kerangka kerja yang disebut rekayasa informasi. Unsur-unsur penting RDA itu ada manajemen, orang, metodologi, dan alat-alat. Kemudian ada perkembangan berfase. Di sini ada tahapan metodologi pengembangan berfase, yaitu ada investigasi awal, kemudian ada analisis, desain, penyusunan awal, kajian pengguna, terus penyusunan akhir, tes, dan pengguna sistem. Kemudian ada desain ulang proses bisnis, itu ada inisiasi strategi proyek BPR, rekayasa terbalik, rekayasa ulang, pemilihan komponen-komponen BPR. Diagram arus data adalah penyajian grafis dari sebuah sistem yang mempergunakan 4 bentuk simbol untuk mengilustrasikan bagaimana data mengalir melalui proses-proses yang saling tersambung.
Simbol-simbol tersebut yaitu pertama, unsur-unsur lingkungan terminator. Suatu terminator dapat berupa orang seperti manajer yang menerima laporan dari sistem, kemudian ada organisasi seperti departemen lain dalam perusahaan atau perusahaan lain. Kemudian ada sistem lain yang memiliki antarmuka dengan sistem. Yang kedua ada proses, sesuatu yang mengubah input menjadi output. Kemudian yang ketiga ada arus data, terdiri atas kumpulan unsur-unsur data yang berhubungan secara logis yang bergerak dari satu titik ke titik lainnya. Kemudian yang keempat ada penyimpanan data, suatu gedung data. Manajemen proyek. 3 fungsi utama steering committee SIM. Yang pertama menciptakan kebijakan, kedua melakukan pengendalian fiskal, yang ketiga ada menyelesaikan perselisihan. Kepemimpinan proyek yaitu tim proyek meliputi semua orang yang ikut berpartisipasi dalam pengembangan sistem informasi. Mengestimasi biaya proyek yaitu ada input pengestimasian biaya, alat-alat teknik estimasi biaya, kemudian ada output pengestimasian biaya. Sekian materi bab 7 di Sistem Informasi Manajemen kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.